Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita ketemu kembali berdiskusi berkaitan dengan penggunaan Excel. Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana caranya menyembunyikan rumus tanpa memproteksi sheet. Nah, kadang-kadang kita bekerja di Excel itu seringkali kita menggunakan rumus atau formula yang kadang-kadang kita tidak ingin formula yang sudah kita buat itu diketahui oleh orang lain, ditiru oleh orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan adalah memproteksinya. Nah, kadang-kadang kalau kita memproteksi rasanya tidak enak sama kawan kok memproteksi. Terus bagaimana triknya supaya kita bisa setidaknya memberikan pola tidak diproteksi, tetapi orang tidak akan tahu bahwa sebenarnya rumus yang Bapak Ibu berikan itu ada sesuatu yang disembunyikan. Seperti contoh berikut ini. Baik, saya akan membuka sebuah Excel. Contoh ini adalah nilai pengetahuan, ini KD ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini rata-rata. Bapak Ibu coba dibandingkan, di rata-rata ini ada rumusnya. Kemudian di sini dituntas dan tidak tuntas. Bapak Ibu yang mempunyai formula yang disembunyikan di sini, formula di sini tuntas tidak tuntas. Kalau kita lihat di sini tidak ada rumusnya, kalau ini ada rumusnya. Kemudian mungkin saja Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman ternyata ini cukup ditarik ke bawah, begitu saja, maka sudah ketahuan, oh berarti rumusnya adalah ini. Tapi persoalannya rumusnya begitu kok keluarnya tuntas tidak tuntas. Ini adalah sesuatu yang dirahasiakan Bapak Ibu. Untuk mengetahui rahasia ini supaya Bapak Ibu juga tahu kalau saya seringkali juga merahasiakan kepada Bapak Ibu, tonton terus video ini sampai dengan habis supaya tidak ada dusta di antara kita. Baik, trik pertama yang akan Bapak Ibu pelajari adalah bagaimana menyembunyikan rumus yang pertama, yaitu pada saat rata-rata ini jelas rumusnya seperti ini, kelihatan semuanya. Kemudian di saat tuntas rumusnya adalah sama dengan 00 sekian ini. Maka sebenarnya rumus ini Bapak Ibu aslinya kalau ini saya lebarkan, rumus aslinya adalah seperti ini. Oke. Nah, aslinya modelnya seperti itu. Jadi sama dengan 0 plus, saya enter dulu ya, saya enter. Jadi ini aslinya adalah sama dengan 0 plus K17. K17 adalah ini, lebih besar atau sama dengan KKM, seperti itu. Nah, kemudian biar rumus itu tidak kelihatan, seolah-olah rumus itu tidak ada, maka cara menghilangkannya sampai turun ke bawah seperti yang kedua ini kan sudah turun, itu dua turun, tapi yang atas ini kok belum turun. Caranya adalah letakkan pointer pada sama dengan 0, kemudian Bapak Ibu tekan Alt Enter. Jadi ditekan Alt Enter. Alt ditekan dulu, kemudian tekan Enter. Seberapa jauh Bapak Ibu mengenter itu semakin dalam. Ini trik pertama. Sehingga kalau saya lihat Bapak Ibu sekarang, maka yang di sini adalah tampak sama dengan 0 saja. Yang Bapak Ibu Alt Enter tadi, yang Bapak Ibu menggunakan pisau tadi, pisau untuk nah ini sampai dalam karena tadi memang sengaja dibuat dalam. Semakin panjang Bapak Ibu membuat Alt Enternya, semakin turun lagi. Jadi itu kuncinya. Jadi ini adalah trik pertama. Dengan demikian Bapak Ibu, trik ini sudah tidak berlaku lagi karena teman-teman sudah semuanya pada tahu bahwasanya sebenarnya rumus sama dengan 0 itu tidak lain masih ada di belakangnya. Itu rumus yang trik yang pertama. Kemudian saat ini Bapak Ibu, trik yang kedua. Di sini loh, jelas-jelas rumusnya hanya seperti ini. Plus 0 K17, tapi di sini munculnya adalah tuntas, yang kurang ini tidak tuntas. Padahal di sini tidak ada sama sekali yang menyebutkan ini rumusnya. Kalau saya samakan dengan atas, tidak saya sembunyikan, rumusnya semuanya sama seperti ini. Tidak ada yang bunyi tuntas, tapi ternyata di sini munculnya tuntas. Lah, itu trik kedua ini sama dengan seperti ini Bapak Ibu. Saya mempunyai titik di sini misalkan. Ini kalau saya format
format selnya saya format dengan cara klik kanan format cell, kemudian pengaturan numbernya ini, jadi number saya buat custom, kemudian di general ini saya tambahi 0 kemudian spasi persen, 0 spasi persen, misalkan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang terjadi di sel yang saya pilih ini sel yang saya pilih, saya beri warna kuning misalkan seperti itu. Saya ketik berapapun di sini 100 misalkan, maka dia akan keluar 100%. Saya ketik 75, maka ini juga 75%. Ini jamunya di sel. Jadi selnya ditambahi sesuatu yang tersembunyi sehingga ditulis apapun di situ, ditulis apapun. Misalkan saya tulis anim begitu. Oke. Nah, kenapa prosennya tidak ada kalau ditulis anim? Karena tadi saya terjemahkan di sana tadi bunyinya 0. Tapi kalau saya menggunakan crash persen, maka ditulis anim akan menjadi anim persen. Sehingga kalau ini saya tulis tadi 0, maka ini harus dalam bentuk angka seperti itu. Ini konsep yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, di sini bunyi tuntas, tidak tuntas dan seterusnya. Ini nanti saya bantu Bapak Ibu membuat logika. Kalau saya mempunyai pernyataan 1, kemudian ini pernyataan 2. Kalau saya punya rumus pernyataan 1 ditambah pernyataan 2. Pernyataan 1 ditambah pernyataan 2, ini logika matematik. Kalau di sini benar pernyataan 1, pernyataan kedua benar, maka pernyataan 1 ditambah pernyataan 2 adalah benar. Ini logika pertama. Logika berikutnya, kalau di sini benar, kemudian pernyataan 2 salah, kalau benar ditambah salah, logika matematiknya adalah benar. Kemudian yang ketiga, kalau saya punya pernyataan 1 salah, kemudian pernyataan kedua benar, maka logikanya adalah benar. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, kalau saya punya pernyataan 1 salah, ditambah yang kedua itu salah, maka logika matematikanya juga salah. Jadi ini kalau dalam bahasa komputer true false, benar salah, atau dengan notasi benar itu sama dengan 1. Jadi bisa dinotasikan 1 ini tidak lain adalah benar, bisa seperti itu, sedangkan 0 itu bisa diartikan salah. Atau dalam bahasa yang sering kita pakai di sini adalah true, kemudian yang di sini salah, false. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau saya mempunyai pernyataan sama dengan 0 ini tadi, kalau saya terjemahkan di sini tadi ya Bapak Ibu biar kelihatan, di sebelah sini, ya, sebelah sini saya tambahkan, sebelah sini aja. Jadi sebelah sini, saya nyatakan di sini sama dengan 0 itu berarti kan salah, 0 itu kan salah. Saya tambah dengan sebuah pernyataan apabila ini lebih besar sama dengan ini, yang ini saya buat mutlak, saya buat mutlak biar gak bergeser, enter. Oke. Nah, di sini bunyinya adalah 1. Saya tengahkan biar kelihatan. Ini artinya, ini rumus ini 0 salah ketemu benar, salah ketemu benar itu benar. Kalau benar berarti 1. Saya tarik yang kapan 0. Nah, ini 0. Salah, ini 0 kan salah. Salah ketemu K19 68 lebih besar dari 70 kan salah. Salah ketemu salah, maka salah itu 0. Maka di sini ada pernyataannya kalau dalam bahasa komputer boolean.
1 0 1 0. Jadi komputer itu bahasanya hanya 2, 0 dan 1. Tidak ada setengah benar dan setengah salah, yang ada salah atau benar, 1 atau 0. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, sekarang bagaimana saya memformatnya? Ini kalau saya teruskan sampai bawah, saya tarik ke bawah, selalu seperti itu. Yang ini 0, yang tidak tuntas 0, yang tuntas 1. Jadi semuanya hanya berbunyi 1 dan 0. Nah, sekarang bagaimana membuat format yang ada di sebuah pernyataan. Nah, sekarang saya tulis begini Bapak Ibu. Coba kita cek di klik kanan, format cell, custom, maka selalu begini ini pernyataannya. Jadi selalu dihubungkan dengan semikolon. Semikolon itu titik koma, selalu titik koma. Dalam penulisannya selalu ketemu ini positif, ketemu negatif, 0, kemudian alfabet. Jadi ini selalu susunannya adalah positif, urutan pertama. Jadi kalau saya tuliskan itu selalu bunyinya adalah positif, tanda ini, kemudian negatif, kemudian tanda lagi dihubungkan negatif, kemudian ini 0, 0, kemudian di sini ini nanti teks. Selalu ini urutannya. Jadi kalau saya punya sesuatu, kalau mau saya format, selalu ini bunyinya adalah yang pertama itu angka positif, negatif, 0 dan teks. Bapak Ibu ketahui di sini tidak ada negatif, adanya 1 dan 0. Maka ini nanti cara ngetriknya adalah Bapak Ibu yang ini, yang setelah ini saya kasih ini. Cara ngetriknya cukup di klik kanan, kemudian di format cell, kemudian custom, maka di sini saya tuliskan tuntas untuk mewakili positif, kemudian negatif tidak ada, saya tulis saja tidak ada, kemudian setelah negatif dia nanti 0, 0-nya itu tadi berarti kita isi tidak tuntas, kemudian saya isi teks belum ada isinya. Jadi isinya adalah positif, kemudian negatif kosong, nggak ada isinya karena memang kita hanya punya 1 dan 0, kemudian 0 kita isi tidak tuntas. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, seperti ini bunyinya. Ini tinggal kita rapi kiri atau rapi kanan, terserah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga yang tampil sebenarnya rumusnya biasa saja, tapi kok yang tampil ada tuntas dan tidak tuntas. Ternyata memang ada jamunya. Dengan demikian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melihat, menyaksikan trik ini, berarti saya sudah tidak lagi menggunakan rumus ini pada saat nanti kita ketemu dalam sebuah aplikasi Excel, karena Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah sama-sama tahu, di antara kita sudah tidak ada dusta, hubungan kita 0-0. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe. Kemudian kalau yang sudah subscribe, silahkan like, share. Kemudian mungkin Bapak Ibu tekan loncengnya supaya nanti setiap kali saya update video, Bapak Ibu langsung dapat notif terkait dengan video baru saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, trik ringan sederhana ini videonya disampaikan ke teman-teman biar banyak tahu, biar banyak orang yang tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.